Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Aan Sururi dari channel Guru Ceria. Sebagai kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi pendidikan yang dilaksanakan kepada guru secara terjadwal, secara berkala, dan secara sistemik. Penggalian data yang pertama, observasi kelas atau supervisi di kelas. Yang kedua, tindak lanjut melalui wawancara atau percakapan setelah dilakukan supervisi kelas. Dan yang ketiga itu kita minta umpan balik dari siswa. Feedback atau umpan balik adalah tanggapan atau respon dari murid kepada gurunya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memperbaiki kinerja guru. Jadi siapa yang akan melakukan feedbacknya, mengambil feedbacknya, yaitu kepala sekolah. Masuk ke kelas-kelas dengan jam tertentu dijadwalkan. Nah, jenis feedback yang diminta supaya sederhana adalah feedback berbentuk pertanyaan yang sudah didesain oleh kepala sekolah. Sama pertanyaan itu harus jelas dan spesifiknya saja. Kepala sekolah ingin memperoleh respon dari murid-muridnya bagaimana, misalnya nomor satu, kehadiran guru pada setiap pergantian jam, apakah terlambat atau tepat waktu. Misalnya jam 7.30 jam pertama, apakah guru hadir di kelas itu pas 7.30 atau 7.40 atau 7.50. Misalnya juga kepala sekolah ingin memperoleh respon dari murid-murid bagaimana gurunya menjelaskan, apakah penjelasannya jelas atau tidak. Atau bisa jadi kepala sekolah menginginkan penampilan dari gurunya, apakah berpakaiannya rapi atau berpakaiannya berseragam sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, jangan lupa lakukan secara tertutup. Jadi kepala sekolah harus menjamin murid-murid untuk menjawab sejujur mungkin dan namanya tidak akan disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Dan jawaban satu orang murid itu tidak boleh diketahui oleh murid yang lain. Makanya kepala sekolah harus membuat jadwal kapan feedback itu diambil. Misalnya saja apakah setiap minggu ataukah setiap bulan, pada saat misalnya ada 1 jam pelajaran BP atau BK, itu kita gunakan untuk memberikan motivasi kepada murid sambil meminta feedback terhadap guru tertentu. Feedback ini sangat penting untuk perbaikan kinerja guru yang bersangkutan agar sekolah lebih baik. Yang terakhir, karena tujuannya feedback adalah memberikan follow up atau tindak lanjut, maka hasil dari feedback murid dianalisis, kemudian dibandingkan dengan hasil supervisi di kelas, kemudian dibandingkan dengan data pada saat wawancara dengan guru yang bersangkutan, maka kepala sekolah akan bisa menentukan dan merencanakan bentuk dan jenis pembinaan apa yang harus dilakukan kepada guru. Adalah apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk kemajuan sekolah itu harus berpilar dengan data. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.